untuk syuting. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini, khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu, semuanya narapidana ini di BAP ulang. Ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau ditolakkan lagi? Nah, jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau pada film ini kan kasihan keluarga, udah 8 tahun kasus sudah berkubur ya. Dan dengan adanya film ini saya didampingin oleh pengacara top, ya kan, dan Polda Jabar juga terpisah semua dorongan dari netizen. Awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya itulah, semoga keluarga mendapatkan Itu filmnya udah tayang ya? lagi tayang. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main di bioskop mana? Di sini ada nggak yang cocok dari Asprigo untuk nonton? Itu bang. Yang baju merah? Baju pink. Udah 6 hari. Udah 6 hari ya? Oke. Jadi penontonnya udah hampir 3 juta lebih. Ya. untung dulu dong. Oke, namun demikian tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Dari pihak pengadilan Diotopsi ya? ya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba? Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Pihak pengadilan katanya otopsi biar pendataan penguatan pendataan. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari dia sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada, termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Dari mana? Bang. Uki bang, dari Paragram bang. Saya mau nanya 3 langsung nih bang. Pertama terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO dan itu kan sempat viral di netizen bang, bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016, sedangkan 8 tahun pasti ada perubahan. Nah itu sempat viral jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah banyak netizen yang mempertanyakan, ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ, bang. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti untuk abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah, yang terakhir, tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral.
kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah strategi Oke. apa, Bang? Yang pertama, kalau mengumumkan Kasus ini ke depannya udah ada langkah strategi apa, Bang? Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tidak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekaman yang kesurupan itu, Bang. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti sakto. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga apa? Nah, langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya pengawalannya akan seperti apa? Langkahnya adalah, inilah langkah pertama ini. Nah, ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Kakaknya Vina. Tadi saya sempat mendengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina? Itu yang kedua, setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang belum terungkap nih. Nah, apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku ini yang belum terungkap? Yang terakhir mungkin dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa keluarnya, bisa dijelaskan hasil otopsi? Minta dari otopsi itu dari pihak kepolisian, nggak tahu pihak kepolisian, nggak tahu pihak pengadilan, saya nggak ngerti lah. Pokoknya memang ada perintah untuk otopsi di 9 hari itu. Terus yang kedua Tadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buron ini? kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sedang diusahakan, masih diupayakan lagi. Tapi tadi sudah Polda Jabar sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur, ya. Iya, nggak, bahkan cuman kayak pakai sketsa hitam gitu doang, Bang. Nanti kalau Abang mau lihat saya bisa kasih. Gitu ya, tolong nanti minta ya. Oke, jadi Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi
Makanya melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. Hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsinya? Hasilnya ada namanya memang betul ada itu, terus kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda mengusut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak siapa tadi Pak? Aku Mas Nadi. memang mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Kalau membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Gede dikit. Kuat ya suaranya. Ya. Intinya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Aib itu siapa? Yang polisi tadi? Kanit Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny, Ya, Denny di Polda Bandung. Jabar. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan. Nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya. Iya. Boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi. Tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangin saya, datangi ke keluarga dulu ya. Mendatangkan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang kayak Pakai seragam atau pakai apa? nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Oke. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film, harusnya jangan, nanti bikin dapat jelek polisi gitu. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu
Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun itu sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin. Siap, langsung dibawa aja. Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, Ya, masih tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. meninggal di tempat. Cover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi Oke, masih utuh semua. masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, nggak rusak, korban HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian jadi polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, kalau saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ, cuman Ya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuma Ya. tanya-tanya aja. Terus kan malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kami masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, Ketiga kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? 1 kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya. Cerita Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, Diperkosa, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu biasa. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua berkosa. Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama semua yang diceritain sama dengan dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat Ya, mayatnya. belum datang dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum Arisan masih utuh, terus motor juga masih utuh, terus saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok, Ya. terus Mbak Rama, Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Makanya apa? Saya kurang tahu Di Polres di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus Terus dikasih apa? Aibtu, bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus? terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu.
7 orang dulu. Baru disuruh satu lagi 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Oh. Yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya udah membenar belum. Oh, belum pasti gitu. Iya. Hmm. Masih dicari tahu kebenarannya kalau yang Hmm. itu. Oke, Hasilnya ada namanya memang betul ada itu kayak luka-luka gitu juga betul. sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. Apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya, didengar di sidang ada. Ada apa aja? Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa bekas pemerkosaan? Maksudnya di alat kemaluan Iya. kecil ada sperma. Ada spermanya? Iya, Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang. didengarkan di sidang. Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya, silakan. Saya Hana dari PCP bertanya ke Pak Marlina atau Bapak. Kan setelah film ini naik kan blow up lagi ya Teh ya kasusnya. Ada indikasi ini nggak sih Teh kayak ancaman dari pihak mana gitu atau mungkin bahkan ada yang kayak yang kasih tahu yang petunjuk-petunjuk itu Teh. Bukan ancaman sih, kayak peringatan aja waktu itu aja. Datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan. Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting, bukan pada saat Ya. Pada saat syuting Tapi pas setelah filmnya naik, belum ada. Bang, mau nanya ke produser film, mungkin kan ini di film tersebut kan mungkin drama percintaan Vina kan begitu erat gitu Bang. Gimana sih dari Teteh sendiri, tahu nggak sih semasa hidupnya Vina waktu percintaan dia sama almarhum Eki sendiri seperti apa nih, dan Eki ya? Dan Abang sendiri sebagai produser film kenapa akhirnya benar-benar kuat untuk mengangkat Kalau gitu pertanyaan pertama, almarhum Vina sama almarhum Eki berteman atau pacaran? Pacaran. Oh, pacaran. Udah ada mau ke pinangan ya. Jadi udah ada rencana pinangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Dari keterangan yang korban almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu itu ada. Nggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu. Oh, cemburu ya. Tapi gini deh. Memang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama adik kamu? Semasa hidupnya anak saya sempat bilang juga ada yang suka. Nggak tahu yang suka yang mana, nggak tahu. Nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Nggak tahu, cuma sekadar cerita-cerita dari anak. Kalau dari filmnya sendiri Bang, mungkin akhirnya dibuatkan di film. filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum ini, kita nggak dapat naskah. Jadi kita bahas fokus ke almarhum saja. Dan kita kasih lihat percintaan. Nggak ada. Oke. Bang akan menghadirkan keluarga Eki itu nggak sih Bang? Apa? Selama ini kan yang pihak temannya Vina itu kan nggak pernah keluarganya dihadirkan. Alasannya apa sih Bang? Memang mereka tidak mau atau gimana sih? Keluarga almarhum Eki. Keluarga korban Kenapa? yang laki-laki itu. Tidak pernah ada gitu loh, tidak pernah speak. Ya nggak, ya mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi ya gue nggak tahu sampai sana, mungkin akan datang nanti menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali, aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira
gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Ya termasuk yang Vina ini. WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Vina aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim Neneo riset. Akhirnya baru mulailah tertarik untuk. Ternyata menarik sekali. Ya. Jadi gimana Ibu Wan? Kemarin aku mau nanya, selama tahun 2016 ini ada upaya-upaya dari keluarga nggak sih yang terus-terusan datang ke Polda atau ke Polres untuk mempertanyakan nih statusnya gimana 3 orang ini? Pernah sih keluarga nanyain langsung nasi gabut, sempat nanyain juga yang perkembangan hingga pelaku ini. Terus tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan. Oke. Bang, Ya. Rally dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan adegannya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar ceritanya tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritiknya. Boleh ada tanggapannya terkait kritiknya itu kalau ini eksploitasi segala macam? Ada penjelasannya gitu ya? Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak kritikan itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu mau usah diragukan lagi. Ya. Dari keluarga sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak? Hanya kecuali yang 3 orang itu. Kan udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Kalau seumur hidup, ntar dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena berarti seumur hidup ya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Ya. Saya Niko dari Kompas TV. Dari mana lu? Kompas TV. Kayak lurah. Mulai sama Teteh. Tadi kan sempat dikatakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang ke rumah ya, untuk bilang ada si Vina ini kecelakaan. Itu apakah ada si pelaku itu, salah satu dari pelaku itu merupakan teman atau seperti apa, ada hubungan dengan Vina? Kalau Vina tuh sebenarnya kalau untuk masalah teman tertutup dia. Jadi kayak keluarga tahu itu teman benar-benar akrab atau enggak, keluarga nggak tahu. Berarti Emang jarang main. Ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu? Dia mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak ngerti. Padahal memang almarhum tuh nggak pernah main kalau ada yang samper. Ya itu makanya kita akan mencari putusannya dulu, karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gue baca ini. Silakan. Bang Hotman izin, tadi sempat nyebut dapat info soal Aibtu Deni ya Pak masalah. Ada informasi lebih lanjutnya mungkin Bang soal Aibtu Deni ini Bang Hotman? Sebentar, ini ada ini, tulisannya kayak cacing begini. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini pertos? Ada bukti chat, maksudnya sebelum diperkosa sudah direncanakan. Ya benar begitu. Pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu waktu. Lu dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan ini nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini gitu. Oh, berarti saksi ya, saksi. Tapi sampai tadi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal, katanya mereka bikin pernyataan
keterangan baru bahwa si korban melintas, dilemparin pakai batu, baru di Ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Ada Peggy alias apa gitu ada. Alamatnya nggak disebutin. Tapi bukan nama lengkap bang, kayak gitu tuh bang. Udah ada kok sketsanya bang. Peggy alias apa Ini gitu. beras nih. Gimana tuh bang, tanggapan abang bang? Kan lucu itu bang. 2016 sampai ini berapa umurnya ada di situ. Ini dari Polda. Halo Bapak Kapolda Jabar. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini